Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang pelaporan tata kelola atau yang disebut dengan Good Corporate Governance. Sebelum Sebelum memulai memulai presentasi, materi, perkenalkan dahulu perkenalkan anggota dahulu kelompok anggota kami. kelompok kami. Yang Yang pertama pertama ada ada saya saya sendiri, sendiri, Suyana Suyana Sipa, NIM Sipa, NIM 253. Yang 253. kedua, Yang Amalia kedua ada Herawati, NIM Amalia Herawati, 273. NIM Yang ketiga, 273. Yang Nurul ketiga ada Elistiana, NIM Nurul 281. Elistiana, NIM Dan yang terakhir, 281. Yang Muhammad terakhir Fatur ada Rahman, NIM Muhammad Fatur Rahman, NIM 451. 4. Pemicu utama pada Materi materi tata tata kelola kelola, adalah krisis pemicu ekonomi utamanya adalah krisis tahun ekonomi tahun 1997 sampai 1997 sampai 1998, membuktikan bahwa kelemahan dalam 1998, pengelolaan membuktikan bahwa ekonomi kelemahan nasional dan dalam tata kelola perusahaan pengelolaan ekonomi nasional dan berakibat tata fatal bagi kelola perusahaan stabilitas negara. berakibat fatal Tujuan bagi strategisnya stabilitas menjadi negara. sarana investasi Tujuan dengan strategisnya menjadi meyakinkan sarana investor bahwa modal investasi dan dikelola meyakinkan berdasarkan investor prinsip GCG. bahwa modal dikelola Fokus etika berdasarkan integritas sangat prinsip penting untuk good kelangsungan jangka corporate panjang yang governance. mencakup penerapan nilai Selanjutnya etika dan fokus pedoman etika. perilaku. Selanjutnya ada Selanjutnya ada evolusi tata kelola dunia. evolusi tata kelola dunia. Good Yang pertama ada corporate governance telah tahun berkembang sebagai respon terhadap 1720 krisis dan Sotsi kegagalan Babel yang perusahaan yang berakhirnya terjadi merevolusi hukum dan berabad-abad, praktik misalnya pada bisnis tahun di Inggris. Selanjutnya ada 1920 tahun Sotsi Babel yang 1929 The akhirnya Great merevolusi Depression, hukum dan keruntuhan praktik pasar modal bisnis di global. Inggris. Selanjutnya Selanjutnya tahun 1997 1929 terjadinya krisis ada The keuangan Great di Depression, Indonesia, keruntuhan Thailand, pasar dan modal Korea Selatan. global. Yang terakhir ada tahun Selanjutnya 2002 1997 krisis Asia, Oxley, peraturan tata kelola krisis perusahaan keuangan di Indonesia, lainnya yang serupa dan Korea Selatan. memperketat pengawasan Yang pada terakhir perbankan dan 2002 lembaga keuangan. Sarbanes-Oxley, peraturan peraturan tata kelola perusahaan lainnya yang serupa dan memperketat pengawasan dan perbankan pada perbankan dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada GCG di Indonesia dan tantangannya. Perjalanan institusi pada tahun 1999 membentukkan KNKCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan GCG. Selanjutnya 2004 transformasi menjadi KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governansi. Selanjutnya 2006 penerbitan revisi Pedoman Umum GCG Indonesia. Tantangan budayanya, banyak perusahaan di Indonesia masih menganggap penerapan GCG hanya sebagai beban administratif atau keterbatasan ruang gerak manajemen. Kebutuhan saat ini menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan, bukan sekedar pemenuhan regulasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Amelia Herawati. Konsep dan komponen dalam Good Corporate Governance. Konsep dan komponen dalam Good Corporate Governance ada dua. Yang pertama ada IFC atau International Finance Corporation, mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai struktur dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua ada OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development, mendefinisikan corporate governance lebih detail, yaitu tata kelola perusahaan yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur untuk menentukan tujuan dan kinerja perusahaan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan corporate governance. Yang pertama, corporate governance adalah hubungan sistem yang memiliki struktur dan proses. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam corporate governance masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan terkadang kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, semua pihak terlibat dalam kegiatan pengarahan dan pengendalian perusahaan. Yang keempat, tata kelola perusahaan dibuat agar hak dan tanggung jawab didistribusikan dengan benar sehingga dapat memperlihatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang kepada stakeholder. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, pilar-pilar yang mendukung penerapan GCG sebagai berikut. Yang pertama, negara dan perangkat selaku regulator. Yang kedua, dunia usaha selaku pelaku pasar. Dan yang ketiga, masyarakat selaku pengguna produk dan jasa. Adapun dalam Pedoman Umum GCG Indonesia, prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari yang pertama, transparansi, yang kedua, accountability, yang ketiga, independensi, yang keempat, responsibility, yang terakhir adalah fairness.
Perusahaan yang terdaftar menurut IFC dipersyaratkan untuk memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, ada Dewan Komisaris. Yang ketiga, ada Dewan Direksi. Yang keempat, ada Komite Audit. Kelima, ada Komite Nominasi atau Remunerasi. Yang kelima, ada Sekretaris Perusahaan. Dan yang keenam, ada Auditor Internal. Nah, selanjutnya ada Good Corporate Governance yang dimana suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran, serta perilaku beretika dan berkelanjutan. Good corporate governance itu bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan regulasi aja, tapi juga strategi mutlak yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilainya secara berkelanjutan, dan juga digunakan oleh perusahaan untuk membangun kepercayaan para stakeholder. Oh, di Indonesia, penerapannya itu bersifat comply and explain. Dimana kalau misal perusahaan enggak mengungkapkan atau enggak menerapkan good corporate governance, ya udah tidak ada sanksi apapun. Tapi di Nasrum dan Akal tahun 2015 itu mengungkapkan bahwa good corporate governance memang tidak diwajibkan oleh otoritas pasar, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPPAM LK. Nah, tapi ada aspek yang bersifat mandatori atau wajib untuk diungkapkan. Apa aja itu? Yang pertama adalah pembentukan komisaris independen dan yang kedua adalah komite audit. Sehingga kalau dua aspek itu enggak diungkapkan, perusahaan akan mendapatkan sanksi. Nah, yang kedua itu ada standar good corporate governance. Yang pertama adalah good corporate governance itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu dipengaruhi oleh regulasi pemerintahan, iklim bisnis global, ekspektasi masyarakat sekitar. Dan yang kedua itu adalah prinsip good corporate governance, di mana tata kelola yang baik itu harus transparan, terus accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, yang ketiga adalah pedoman etika bisnis. Apa itu pedoman etika bisnis? Nah, pedoman etika bisnis adalah standar perilaku moral yang digunakan seluruh anggota perusahaan untuk berinteraksi dengan pihak internal ataupun eksternal. Nah, yang keempat adalah RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Nah, yang kelima adalah tugas dan fungsi. Harus ada kejelasan tugas, fungsi, wewenang, dan juga tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di perusahaan. Nah, yang keenam itu adalah melindungi hak-hak stakeholder. Nah, yang terakhir itu adalah pedoman. Pedoman itu adalah acuan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang GCG Assessment Tools. Dalam dunia akademik, kita mengetahui ada yang dinamakan dengan kurikulum, kemudian setelah berjalannya waktu, kita mengetahui ada yang dinamakan dengan lembar jawab, lembar ujian, dan kemudian dari lembar ujian itu kita akan menghasilkan sebuah rapot. Begitu pula GCG Assessment Tools yang menjadi kurikulumnya itu adalah GCG, dan kemudian menjadi lembar ujian dan rapotnya itu adalah Assessment Tools. Nah, ada 4 unsur utama, instrumen utama yang perlu kita ketahui untuk menilai suatu perusahaan. Yang pertama adalah self assessment, kemudian ada external assessment, terus ada scorecard index, yang keempat ada peer benchmarking. Self assessment ini merupakan cara perusahaan menilai diri sendiri, kemudian dinilai dari luar oleh external assessment, kemudian dituangkan dalam bentuk nilai dalam scorecard index, kemudian membandingkan diri sendiri dengan perusahaan lain dalam peer benchmarking. Baik, selanjutnya kita akan membedah secara spesifik apa saja objek yang diuji dalam instrumen-instrumen tersebut. Yang pertama ada hak pemegang saham, yang mulai dari rapat umum pemegang saham yang efektif, hak suara dan akses informasi, perlindungan pemegang saham minoritas. Yang kemudian ada bagian kedua yaitu perlakuan yang setara, mulai dari non-diskriminasi saham, insider trading policy, sama transaksi pihak terkait. Kemudian pilar ketiga yaitu adalah role of stakeholder, mulai dari kebijakan CSR, hubungan karyawan, dan keterlibatan komunitas sekitar perusahaan. Dan kemudian yang pilar keempat, disclosure dan transparansi, mulai dari laporan keuangan tepat waktu, pengungkapan risiko material, keterbukaan kepemilikan saham, dan kemudian dari pilar kelima, yang paling penting adalah board of responsibilities atau tanggung jawab dewan. Nah, di sini diuji secara mendalam mengenai profesionalisme dan independensi dewan komisaris serta direksi. Oke, selanjutnya kita bergeser kepada perkembangan GCG di Indonesia.
GCG di Indonesia itu berangkat dari luka dalam di tahun 1999 saat krisis moneter yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian membentuk KNKG namanya dan Komite GCG. Nah, kemudian setelahnya di tahun 2001 pedoman pertama dari GCG ini diterbitkan. Kemudian di tahun 2006 banyak revisi yang dilakukan oleh GCG untuk masuk regulasi BUMN. Kemudian yang dari tahun 2021 hingga sekarang itu kita dinamakan berada dalam fase OJK Roadmap GCG, atau fokus utamanya ada 4, yaitu yang pertama integrasi ESG dan keuangan berkelanjutan, yang kemudian selanjutnya adalah tata kelola digital dan keamanan cyber, yang ketiga adalah penguatan keterbukaan informasi, dan yang keempat adalah penguatan peran Dewan Komisaris.